Selanjutnya, kita akan masuk ke metode untuk mendapatkan solusi yang optimal. Setelah kita mempelajari metode untuk memperoleh solusi awal yang layak, nah, solusi awal yang layak itu kan belum tentu optimal. Makanya hasil dari ketiga metode tersebut bisa berbeda-beda karena memang belum tentu optimal. Nah, kita ingin mengecek di solusi awal yang layak yang kita peroleh itu apakah sudah optimal atau belum. Nah, kita mengeceknya dengan menggunakan dua metode berikut. Yang pertama adalah metode batu loncatan atau stepping stone method. Langkah pertama, kita mencari solusi awal dengan menggunakan salah satu dari ketiga metode yang sudah dijelaskan. Langkah kedua, kita melakukan pengecekan pada setiap sel yang kosong. Di sini ingat ya, kuncinya sel yang kosong yang kita cek dengan cara membentuk lintasan yang tertutup. Selanjutnya kita buat lintasan tertutup pada sel yang kosong itu dengan cara menarik garis secara lurus, tidak boleh diagonal. Secara lurus itu boleh ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Tidak boleh miring atau diagonal. Hanya ada satu lintasan tertutup untuk setiap sel kosong. Tujuan dari setiap garis pada lintasan tertutup yang dibuat adalah sel yang memiliki alokasi. Tujuan itu maksudnya nanti kan garisnya itu tanda panah. Nah, akhir dari tanda panah itu tidak boleh merupakan sel yang kosong. Harus merupakan sel yang mempunyai alokasi. Nah, poin yang kelima, tapi lintasan tertutup tersebut boleh melewati sel kosong, termasuk dirinya sendiri itu boleh dilewati, dan juga boleh melewati sel yang mempunyai alokasi. Melewati itu berarti ujung panahnya tidak di dia ya, cuma dilewati saja. Nah, poin yang keenam, terdapat satu penambahan tanda plus 1 dan satu pengurangan atau tanda minus 1 pada setiap baris dan kolom yang dilewati setiap sel tertutup, setiap lintasan tertutup. Terdapat tanda minus 1 dan plus 1 di setiap baris dan kolom. Hanya ada satu penambahan dan satu pengurangan ya. Nah, penambahan dan pengurangan ini kita taruh penambahannya pertama kali di sel yang kosong, plus 1. Kemudian kita ikuti panahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Selanjutnya adalah minus 1. Kita ikuti panah selanjutnya adalah plus 1. Kemudian minus 1 dan seterusnya sampai kita balik lagi ke sel yang kosong itu. Selanjutnya, hitunglah perubahan biaya pada sel kosong dengan cara menambahkan dan mengurangkan biaya pada masing-masing sel pada lintasan tertutup sesuai dengan tanda masing-masing sel. Nah, tanda ini berguna untuk kita melakukan penghitungan perubahan biaya. Jadi kalau di sel itu tandanya plus, berarti ntar biaya yang ada di sana, cost-nya yang ada di sel tersebut tandanya plus. Tapi kalau tandanya minus, berarti tandanya minus itu kita kurangkan. Nah, jadi tanda ini berfungsi untuk kita menghitung perubahan biaya ya. Jika semua perubahan biaya 0 atau positif, maka solusi sudah optimal. 0 atau positif semua perubahan biayanya, maka solusinya sudah optimal. Tapi kalau masih ada yang negatif, salah satu saja masih ada yang negatif, maka kita mengalokasikan ke sel kosong yang mempunyai penurunan biaya terbesar. Nah, sel kosong yang tandanya negatif itu kita alokasikan tandanya yang bertanda negatif terbesar atau yang paling negatif itu kita alokasikan dengan cara mencari minimum alokasi dari sel yang bertanda negatif 1. Nah, banyaknya alokasi itu kita carinya dengan cara mencari minimum alokasi dari sel yang bertanda minus 1 sesuai dengan lintasan tertutupnya. Jadi sudah kita buat lintasan tertutup, ada tanda plus dan minusnya, kita cari minimumnya yang bertanda minus itu, minimum alokasinya yang di sel yang ada tanda minusnya. Nah, yang paling minimum itulah yang kita alokasikan ke sel kosong dengan penurunan biaya terbesar. Ulangi. Nah, kemudian sebelum kita ulangi langkah 2 dan 9, kita alokasikan atau kita sesuaikan sel-sel yang di lintasan tersebut. Lintasan ini kan ada sel kosong,
ada lintasan tertutupnya. Nah, lintasan tertutupnya tersebut kita sesuaikan juga sesuai dengan tandanya, tanda plus dan tanda minus. Baru setelah itu kita ulangi langkah 2-9 hingga sel kosong yang dihasilkan itu perubahan biayanya tidak ada yang negatif. Artinya kalau tidak ada yang negatif, itu mengindikasikan sudah tercapai solusi yang optimal. Nah, berikut ini kita akan cek keoptimalannya dengan menggunakan metode batu loncatan. Nah, yang pertama kan kita lakukan, kita mencari solusi awal yang layak. Di sini tadi menggunakan contoh yang tadi, solusi awal yang layaknya saya ambil solusi awal yang layak dengan metode northwest corner. Ya. Ini hasilnya dengan metode northwest corner. Nah, tanda silangnya saya hilangkan dulu. Berarti di sini kita mempunyai 4 sel kosong. Berarti sel WC, sel HA, sel HC, dan sel OA. Kita buat lintasan tertutup di setiap sel kosong. Sekarang kita mulai dari sini ya, dari sel kosong HA. Pertama, kita tarik garis dari HA harus ke sel yang mempunyai lokasi. Nggak boleh ke sel ini. Nggak boleh miring juga. Harus kanan, kiri, atau atas atau bawah. Pokoknya tujuannya harus sel yang mempunyai alokasi. Kita tarik ke kanan. Kemudian kita tarik ke atas. Kemudian ke kiri. Dan balik lagi ke sel kosong HA. Nah, sebenarnya hanya ada satu sel tertutup, hanya ada satu lintasan tertutup, terserah panahnya. Ini kan ke kanan dulu, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke kiri, baru ke bawah. Sebenarnya kalau kita mau ke atas dulu, terus ke kanan, terus ke bawah, terus ke kiri, itu juga bisa. Pokoknya lintasannya itu sama, ya, lintasannya itu sama, walaupun arahnya berbeda, tapi lintasannya sama yang dilewatin. Kalau misalkan dari sini kita ke bawah, tidak nemu kita lintasan untuk mencapai ke sini lagi, tidak nemu kita lintasan tertutupnya, makanya kita ke atas. Oke, kemudian kita berikan tanda +1, pasti +1 ini di awal, pasti kita pemberian tanda ini diawali dari +1 dan diawali dari sel yang kosong. Sel yang kosong +1, kemudian ikuti panahnya, mengikuti -1, kemudian +1, kemudian -1, ya, jadi selang-seling +1, -1, +1, -1. Begitu pula dengan sel kosong yang lain, yang ini juga OA, kita mulai dari OA, kemudian kita ke OB, kemudian kita ke WB, kemudian kita ke WA, dan balik lagi ke OA. Kemudian yang ini, yang WC, mulai dari WC, kemudian ke WB, kemudian ke OB, kemudian ke OC, balik lagi ke WC. Nah, kemudian yang HC, kita mulai dari HC, kemudian ke HB, kemudian ke OB, kemudian ke OC, balik lagi ke HC. Dan tandanya selalu +1 itu dimulai dari sel yang kosong dulu ya. +1, kemudian mengikuti panahnya -1, +1, -1. Ya. Nah, ini sel yang kosong tersebut, kita cek perubahan biayanya. Kita cek perubahan biaya di sel kosong XHA. Kita lihat tandanya. Tanda ini berfungsi untuk mengecek perubahan biaya. Kita lihat yang di HA. +1, -1, +1, -1. Plus berarti di sini 15. -20 karena di sini tandanya minus. +5, -20. 15 -20 +5 -20 hasilnya -20. Kemudian XOA. XOA yang ini 25 -10 +5 -20 hasilnya 0. Kemudian XWC 8 -5 +10 -19 hasilnya -6. Terus XHC yang ini 10 -20 +10 -19 hasilnya -19. Nah, sudah kita cek semua perubahan biaya di sel kosong, kita dapatkan -20 ini adalah perubahan biaya terbesarnya, penurunan biaya terbesarnya maksud saya. Penurunan biaya terbesar atau yang paling negatif itu yang kita pilih untuk kita alokasikan. Nah, sekarang kita alokasikan ke yang paling negatif itu adalah XHA, berarti kita akan alokasikan ke sini. Nah, banyaknya alokasi yang kita
akan alokasikan ke XHA itu adalah mencari minimum dari sel yang bertanda negatif 1. Coba kita balik lagi ke slide yang tadi. Sel yang bertanda negatif 1 adalah WA dan HB. WA dan HB ya. Berarti kita mencari minimum antara 50 dan 60. Minimum alokasinya. Minimum XWA dan XHB itu minimum 50 dan 60. Berarti yang lebih minimum adalah 50. Ini artinya yang mana yang lebih minimum antara 50 dan 60. Berarti 50 yang paling minimum. Nah, berarti di XHA ini kita tambahkan 50 sesuai dengan tanda tadi. Di sini kurangkan 50, di sini kita tambahkan 50, di sini kita kurangkan 50. Hasilnya adalah HA menjadi 50, HB menjadi 10, WB menjadi 90, WA menjadi 0 atau sel kosong. Sekarang sel kosongnya dari sini, yang ini sudah tidak jadi ke sel kosong, yang ini sudah menjadi sel kosong karena 0 ya. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan iterasi yang kedua. Kita cek hasil yang ini apakah sudah optimal atau belum. Kita cek. Menggunakan, nah, kita sudah menggunakan cara yang sama. Kita membuat lintasan tertutup di setiap sel yang kosong, dan tanda plus minusnya juga menyesuaikan seperti yang sudah saya jelaskan. Kita peroleh perubahan biayanya yang paling minus atau yang paling kecil adalah minus 19. Ini adalah penurunan biaya terbesar atau perubahan biaya terkecil atau penurunan biaya terbesar di XHC. Nah, XHC berarti yang ini kita akan alokasikan sebanyak 10 karena minimum dari 10 dan 40 adalah 10. Ingat, kita mencari minimum dari sel yang mempunyai tanda minus 1 ya. Tanda yang minus 1 itu tadi di sini dan di sini. Berarti antara 10 dan 40 yang paling minimum adalah 10. Nah, berarti di sini di 10, yang di sini menjadi 0 atau di sini menjadi sel kosong, yang ini menjadi 20, yang ini berubah menjadi 30. Sekarang kita cek lagi apakah hasil yang ini sudah kita peroleh, apakah minimum atau belum, apakah sudah optimal atau belum. Kita buat lagi lintasan tertutup di setiap sel yang kosong seperti ini. Kemudian kita cek perubahan biayanya, ternyata masih ada yang minus di XWC. Berarti kita alokasikan ke XWC. XWC yang ini kita alokasikan ke sini dengan sebanyak minimum dari 90 dan 30 adalah 30. Berarti kita alokasikan 30. Plus 30, di sini kita kurang lebih min 30, plus 30 di sini min 30. Di sini akhirnya menjadi 30, yang ini menjadi 60, yang ini menjadi 50, dan yang ini menjadi 0 atau yang ini menjadi sel kosong. Oke, kita sudah peroleh yang ini. Sekarang kita cek lagi menggunakan iterasi keempat. Kita cek lagi hasil yang ini. Apakah sudah optimal atau belum? Kita buat lagi lintasan tertutupnya. Oke, kita peroleh perubahan biaya untuk semua sel kosong tersebut adalah ternyata semua sudah positif. Berarti yang ini yang tadi kita cek ini sudah optimal. Solusi ini adalah sudah optimal. Nah, karena semua perubahan biaya 0 atau positif, maka solusi pada iterasi keempat dengan metode batu loncatan merupakan solusi yang optimal, yaitu 60, 30, 50, 10, dan 50 dengan biaya transportasi minimumnya adalah Rp1.890.000.